Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tuqbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan penuh rahmat, magfirah, ampunan dan itqun minanar. Ramadana awaluh rahmatun wa basatu magfiratun wa akhiru itqun minaniron. Ramadan awalnya rahmah, pertengahnya magfirah, ampunan, di ujungnya itqun minanar, menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Insyaallah kita semua mendapatkan ketiga-tiganya, amin. Amin ya Allah. Bulan Ramadan ini bulan ampunan. Bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat dengan dosa yang pernah dia lakukan. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semua orang pasti punya dosa, termasuk yang ngomong. Bahkan boleh jadi dosanya lebih banyak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan satu bulan penuh, bulan Ramadan, di mana di antaranya bulan Ramadan bulan magfirah, bulan ampunan. Masya Allah, Rasul mengatakan, barang siapa yang di bulan Ramadan saja dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka di bulan yang lain akan lebih sulit untuk diampuni oleh Allah. Ya Allah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan masuk bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mudah-mudahan muttaqin kita semua. Karena itulah tujuan puasa. Masya Allah, kita banyak bermunajat kepada Allah, banyak mohon ampun dengan dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana caranya kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah? Banyak cara yang bisa kita lakukan agar dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama dengan sholat 5 waktu. Rasulullah sedang bersabda, dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bagi orang yang beramal dengan amal baik, dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah, maka dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Artinya kita mengerjakan sembahyang wajib, nyambung ke sembahyang wajib, lalu kita beristighfar atas dosa yang pernah kita lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa dari lohor sampai asar diampuni. Habis asar beristighfar lagi, mohon ampun kepada Allah, maka dosa dari lohor sampai asar diampuni. Dari asar sampai maghrib diampuni, maghrib sampai isya diampuni, dari isya sampai subuh diampuni. Kalau kita habis sembahyang langsung beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Dari Jumat ke Jumat, bapak-bapak nih yang pada sembahyang Jumat, habis sembahyang Jumat beristighfar, lalu sampai Jumat berikutnya dosanya diampuni oleh Allah. Begitu pula bulan Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, selama orang ini beribadah, berhablum minallah dan hablum minasnya, benar syaitan agama, maka dosa mereka diampuni oleh Allah. Semoga kita termasuk golongan ini, amin. Amin. Yang kedua, yang namanya puasa. Puasa kita menghapuskan dosa. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan niat ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah, maka dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Makanya dalam hadis yang tadi disampaikan, dari puasa ke puasa menghapuskan dosa kita. Selama orang tadi tidak mengerjakan dosa besar, lalu dia beristighfar, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, insya Allah dari Ramadan ke Ramadan dosa dia diampuni oleh Allah. Apalagi sholat malam. Sholat malam di bulan Ramadan. Yang namanya sholat malam boleh dengan sembahyang tahajud, boleh juga dengan sembahyang taraweh yang hanya di bulan Ramadan, boleh dengan sembahyang witir. Rasulullah SAW bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat malam di dalam bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka dosa yang lalu semuanya diampuni oleh Allah, amin. Amin. Bukankah kalau kita malam-malam, emak-emak ini terutama, jamaah saya kan emak-emak doang, Masya Allah, malam ngatin semur, nyeplok telur,
boleh jadi bikin sambal dan seterusnya. Kita nyiapkan hidangan di meja, ternyata masih jam 2:30, keluarga kita dibangunin, kasihan. Kita sembahyang malam, silahkan. Rasul mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang qoma salat malam di bulan Ramadan, boleh dengan tahajud, boleh dengan witir, boleh dengan tarawih, yang penting dikerjakan ikhlas karena Allah, maka dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Apalagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di antaranya, kalau kita mengerjakan sembahyang malam pada malam Lailatul Qadar, Masya Allah, ini malam Lailatul Qadar dikejar-kejar oleh kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Sehingga kalau di akhir bulan Ramadan kan 10 hari terakhir itu pada begadang, Malam ganjil ya, Bang? pada itikaf, kita nungguin Lailatul Qadar. Sembahyang kita. Man qoma fi Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang sembahyang pada malam Lailatul Qadar dengan niat ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Mama adro kama Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yang namanya malam Lailatul Qadar, kata Allah dalam ayat ini, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau ada orang ibadah semalam suntuk pada malam Lailatul Qadar dengan niat ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, selain dosanya diampuni oleh Allah, orang tadi mendapatkan pahala seperti orang yang ibadah 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Kalau kita hitung umur kita, misalnya usia berapa? 42. 42. Duanya ketinggalan rumah. Iya. Berapa? 42. Nah, 42. Pengen dibilang 40 tuh maksudnya. Misalnya, Bedu mulai baliknya 15 tahun. 15 tahun. Artinya 27 tahun lah selama ini Bedu. Apakah usia Bedu semenjak balik, semenjak dewasa dipakai ibadah semua atau dengan yang lain campur aduk? Campur aduk mah. Campur aduk. Masya Allah. Sementara orang yang mengerjakan ibadah pada malam di bulan Lailatul Qadar seperti orang ibadah 1000 bulan. Masya Allah. Makanya semua kita mengejar ini agar kita mendapatkannya. Bayangkan, usia Bedu aja kalau diambil 15 tahun dia mulai balik, 27 tahun tidak dipakai semua buat ibadah. Banyak ngerjain kerjaan dunia, mungkin banyak boboknya. Mama tanya sama Bedu, jawab dengan jujur. Iya, Pak. Apakah selama ini lebih banyak boboknya atau lebih banyak ibadahnya? Boboknya mah. Masya Allah, gak malu sama Oh, Ibu Allah. tahu sih, Bu. Rezeki segitu banyaknya, melimpah ruah, diberikan kesehatan, Astagfirullahaladzim. mata bisa melihat. Bukan hanya istighfar saya, Iya, Pak. realisasikan dengan Iya. ibadah kita kepada Allah. Ngapain istighfar doang kalau kelakuan gak rubah, percuma dong. Iya, Pak. Benar, Pak. Yang dibutuhkan oleh kita yang dapat nilai dari Allah bukan hanya istighfarnya doang. Setelah istighfar, memperbaiki ibadah kita, itu yang kehendak. Makanya saya minta nih khususnya anak-anak saya, para kru juga di panel juga semuanya, umumnya buat pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yuk tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan khususnya. Belum tentu tahun besok masuk Ramadan lagi. Iya Allah. Apalagi yang bisa menghapuskan dosa kita? Di antaranya kita keluarkan zakat fitrah. Kenapa dengan zakat fitrah? Zakat fitrah yang kita keluarkan, punten, kan yang namanya puasa asyamu jundah. Puasa itu tameng, perisai, penghalang, adalah dinding di antara kita dengan omongan kotor, kalimat-kalimat kasar, benteng diri kita. Itu maksudnya. Jadi dengan kita melakukan zakat fitrah, omongan-omongan yang kotor, kelakuan yang tidak baik, insya Allah diampuni oleh Allah. Makanya keluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, zakat fitrah. Kalau kita mengeluarkannya sudah lewat sholat Idul Fitri, itu namanya bukan fitrah tapi sedekah biasa. Jadi kita harusnya sebelum sholat Idul Fitri biasakan bayar zakat fitrah. Ya. Karena saya banyak melihat ada orang yang cuek, alah cuma segitu doang. Bukan cuma segitu doang, kewajiban perintah Allah dan Rasulnya buat kita. Kenapa? Kita semua kan punya keluarga, kita semua kan punya harta, kita semua kan punya anak,
yang namanya keluarga, yang namanya harta, yang namanya anak, kadang-kadang dalam tanda kutip bisa menjerumuskan kita manusia ke dalam lubang dosa dan maksiat. Bisa nggak? Bisa, Mas. Bisa. Maka dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah dosa-dosa tadi akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya bagaimana ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan yang luar biasa ini, karena ini bulan rahmah, bulan magfirah, bulan itqun minanar. Semoga kita semua mendapatkan tiga-tiganya. Rahmat dapat, magfirah dapat, itqun minanar juga dapat. Insya Allah selesai bulan Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sarantu lakum qiyamahu faman shaumahu wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan buat kalian puasa di siang hari, dan aku tersuruh mensyariatkan ibadah pada malam harinya. Barang siapa yang puasa di siang hari, malamnya ditambah dengan ibadah tarawih, tahajud. Kemudian Rasul mengatakan, selesai bulan Ramadan keluarlah orang tadi dari semua dosa yang pernah dia lakukan sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Semoga kita nanti habis Ramadan seperti bayi yang tidak punya dosa sedikit. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mah, jadi Ramadan ini pengampunannya itu luas ya, Mah? Dari Luas. hari pertama sampai hari terakhir, Mah. Masya Allah, dikali berapa kali 24 jam? Ramadan ini dari bara panas. Panas, Mah. Membakar dosa-dosa kita. Masya Bagi siapa yang hablum minallahnya benar, hablum minasnya benar, karena itulah tujuan manusia diciptakan oleh Allah di alam dunia. Masya Allah. Jadi kita harus membakar dosa-dosa kita, Mas Ya, Bedu. dengan ibadah-ibadah yang tadi Gak disebutkan. cuma lemak doang yang Mas Bedu Iya. bakar, Mas. Kalau bakar lemak kan dengan cara olahraga workout tuh. Nah kalau bakar dosa ya itu tadi perbanyak ibadah, ya sholat malam, Iya. zikir. Masya Allah. Jadi Ramadan ini di tahun Hijriah kan bulan yang ke-9 nih, Mah. Di antara bulan-bulan lain ini memang paling unggul banget gitu, Mah. Luar biasa. Masya Allah. Makanya tadi kan hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang di bulan Ramadan saja dosanya tidak diampuni oleh Allah, artinya tidak dekat kepada Allah, di bulan yang selain Ramadan lebih sulit untuk mengampuni dosa dia. Masya Allah. Kan di bulan Ramadan mah orang makin dekat sama Allah. Makin dekat, iya, Mah. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Jangan pakai jilbab jadi jilbab. Jangan pernah sholat jadi sholat. Ya Pak ya? Iya Pak. Iya, Mah. Betul, makin dekat kepada Allah. Makanya inilah kesempatan terbaik agar kita mendapatkan magfirahnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Insya Allah. Kalau mohon maaf nih Pak, kalau kita meninggal di bulan Ramadan Mah, itu status apa sebutnya ya? Matinya disebut syahid atau apa gitu? Orang Kemudian. syahid itu bedu dalam ilmu fikih ada 3 kelas. Iya. Walaupun mati di bulan Ramadan, kalau dia nggak ibadah maka bukan syahid. Syahid dunia akhirat. Dia meninggal dunia karena mempertahankan akidah Islamiyah yang benar. Misalnya ada orang ingin menghancurkan masjid, dia ngelawan sampai terbunuh, itu syahid dunia akhirat, paling tinggi nilainya. Titik. Yang kedua syahid dunia. Siapa dia? Orang yang mati mempertahankan hartanya. Misalnya ada rampok datang, dia tidak akan rela memberikannya kan? Iya, nggak akan. Dia ngelawan, terbunuh, dia syahid dunia. Karena harta benda hanya untuk dunia, titik. Yang ketiga syahid akhirat. Akhirat. Orang yang meninggal lagi melahirkan, kan ada yang melahirkan. Iya, ada, Mah. Orang yang meninggal karena kelelep, karena kebakar, atau karena ketimpa benda keras, Sakit atau perut. orang meninggal yang karena sakit isi perut, ginjal, paru-paru, mereka syahid akhirat. Jantung juga Mah. Tapi termasuk, tapi yang paling tinggi nilainya syahid dunia akhirat yang pertama. Masya Jadi Allah. Ramadan tidak menjamin seseorang mati syahid. Tidak, kadang nggak semua umat Islam puasa kok. Banyak yang puasanya donat, awal puasa, tengah kagak, Masya Allah. ujung puasa. Puasa Ada yang donat. bolong, ada awal doang, ujungnya kagak. Iya. Iya. Macam-macam. Baru tahu saya ada puasa donat tuh Mah. Ih, Puasa mama donat. makanya mah juga tadinya kagak ngerti. Ada jamaah yang nanya, mama kalau puasa di tempat kami, Iya. ya jangan disebut namanya, ntar gue salah lagi. Tempat kami kata gitu, bener apa salah? Mama nanya kunaon. Jadi awalnya puasa rame-rame girang pada puasa, tengah-tengah kosong tuh 2 minggu. Masya Allah. Seminggu di ujung puasa deui donat bolong teh tengahna. Bolong tengahnya Mah. Makanya kalau lu lapar makan isi donat yang tengahnya doang. Nggak ada isinya Mah. Bolong. Bolong. Karena lagi puasa, jadi nggak boleh makan apa-apa ya. Masya Allah. Oke. Makanya donat tengahnya. Jadi tetap dilihat adalah
akhirnya ya, Ma, di penghujung hidupnya Betul. ya, Ma, ya. Apa Makanya yang sedang kita kalau dilakukan? berdoa tuh tanya di majlis taklim. Iya, Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, itu yang kita minta. Ya. Insyaallah. Amin ya robbal alamin. Semoga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah ya, Mah. Amin. Amin. Silakan Ibu yang mau bertanya kepada Mamah Dede. Silakan berdiri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari Majlis Taklim Al Bilqis Bojonggede Bogor. Galau nih Mah, Ada apa? Nur Hayati. Mah saya mau bertanya. Ya, Saya punya saudara, dia punya masa lalu yang kelam, pernah hamil di luar nikah. Sekarang dia tidak mau beribadah, katanya percuma. Gimana cara menyikapi sikap saudara saya? Terima kasih Mah. Jatuhnya putus Anda asa, Ma. silahkan lihat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau seandainya di antara kalian ada yang orang berbuat dosa fahisyah, Bu Nur, fahisyah itu dosa selain diri kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, misalnya orang berbuat zina. Au dzalamu anfusahum, atau dosa yang hanya dirinya, misalnya nyimeng, putau, narkoba, kan hanya dirinya nggak ngajak orang lain, mabok, teler. Zakarullah, ingat sama Allah, taubat kepada Allah. Mama yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak berbuat dosa lagi karena dia tahu itu adalah dosa. Gitu. Jadi begitu Bu Nur. Rasul mengatakan, ya Ibnu Adam, la ataitani bikrobil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikrobiha magfiratan. Hei anak turunan Adam, seandainya kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu, saking banyaknya dosa kita, tapi tidak pernah menserikatkan Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah menyambut kedatangan kalian dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Begitu Ibu Nur Hayati. Terima kasih Mah atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disampaikan kepada saudaranya, jangan merasa putus asa karena merasa sudah berdosa. Buka deh ayatnya, At-Tahrim ayat 8. Ya. Buka ayatnya Ali Imran 135. Oke Bu Nur? Ya. Ya, lebih langsung dibaca dari apa Ibu ya. Ya, Mah. Berarti sebagai umat muslim Mah, seberdosa apapun kita nggak boleh yang namanya langsung kayak minder sama Allah. Aduh Allah nggak bakal ngampuni nih, nggak boleh kayak gitu ya Mah. Kalau kita manusia emang begitu. Sampai kapan gua nggak lupa dosa lu Nah, nyakitin iya. banget. Aduh, ini manusia. Manusia ya Mah. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Begitulah makanya kita tahu diri. Nikmat Allah begitu banyak, kita masih berbuat zalim, ibadah kita kurang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, innal insana lazalumun kafar. Nikmat Allah begitu banyak, kalau kita menghitung nggak bakal terhitung, tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Ya. Kasih nikmat kurang apa? Masih berbuat zina. Ya Allah. Tapi Allah innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Justru PDKT terus sama Allah, deketin terus Allah ya Justru Mah ya. dengan caranya bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Katakanlah Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan dosa kalian diampuni oleh Allah karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Caranya ikuti perintah Allah dan Rasulnya dengan cara ikuti perintah Rasul dan jauhi larangannya. Begitu caranya. Begitu Masya Allah. Nur Hayati. Oke, Bu Hayati ya. Puas dengan jawaban Mama Dede. Oke, setelah Ibu Nur Hayati siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Naro dari Majelis Taklim dari
Majlis Ta'lim Al-Bilqis Bojonggede Bogor. Saya rada grogi nih mah. Oh, Galau mah. Ada apa Naro? Mau nanya bagaimana kita mengetahui kalau Allah meredoi segala amal kita gitu mah. Ibu Naro dari Bilqis Bojonggede. Bagaimana kita tahu kalau kita ini diterima oleh Allah ampunannya? Bagaimana kita tahu kalau Allah ridho dengan kita? Di antara tandanya, di antara alamatnya, ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, diikuti dengan kebaikan yang lebih banyak dari itu. Kita bisa merhatikan, jangan orang lain, diri kita merasa. Kalau sekarang sudah lebih baik, melakukan kebaikan, nggak pakai jeda, langsung kebaikan, itulah tanda Allah berikan keberkahan kepada kita. Tandanya kita bertaubat diterima oleh Allah. Tandanya Allah ridho dengan kita. Kenapa? Kita lihat, tidak sedikit orang sekarang berbuat baik, besok nyebelin. Iya Allah. Sekarang berbuat baik, besok bermaksiat. Astagfirullah. Sekarang berbuat baik, besok berbuat dosa. Itu tandanya punten Ibu Naro, bahwa dia tidak diampuni oleh Allah. Boleh jadi istidraj. Ya Allah. Edan eling gitu ya Mah ya. Tak bahasanya Mama. Ya, edan eling. Edan Angot-angotan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Munaro, Bang Ocit udah datang. Bu Munaro, ini Naro. Bang Ocit. Ditaro. Taruh. Oh gitu. Kalau di sini diambil. Mau Munaro Kalau mau dia kagak ditaro. ya boleh aja ya. Namanya Naro, nama panjangnya Narogong Jembatan 3. Narogong enggak itu alamat. Bekasi. Bekasi ya Pak. Alamat. Dasar orang Bekasi katanya Masya Narogong Allah. doang. Tahu sih Bapak. Naro kendang. Narogong belakang sinden. Masya Jadi hati-hati ya Pak, bisa jadi ketika kita tidak beribadah tapi Allah masih berikan rezeki, itu namanya istidraj ya. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang istidraj. Ibadah kita kurang, rezeki banyak. Sedekah kita kurang, rezeki banyak. Atau malu. Nama tenar luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Nggak pernah bersyukur kepada Allah. Maka itu istidraj. Hindarkan diri kita, jangan jadi orang yang istidraj. Ya. Ya silakan manfaatkan kesempatan terakhir nih sebelum kita tutup pengajian ini untuk bertanya kepada Mama Dede. Silakan berdiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dari Majlis Taklim Al-Bilqis Bojonggede Bogor. Mangga Fatimah. Kalau mah saya minta penjelasan artinya surat Al-Bayyinah ayat terakhir, Pengertiannya gitu ya Bu ya. pengertiannya. Ya. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Allah itu akan meridhoi daripada apa yang kita kerjakan. Jadi selama kita mengerjakan sesuatu dengan dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatnya libtigo imardotillah, maka apapun yang kita lakukan akan diterima oleh Allah. Tapi seandainya maaf, yang kita lakukan tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, niatnya bukan libtigo imardotillah, Allah tidak ridho dengan kita. Artinya orang tadi hanya mengharapkan dunia saja Bu Fatimah. Anda lihat dalam surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kalau di antara kalian ada yang mencari hanya dunia dan perhiasan-perhiasan dunia, Allah berikan semuanya dengan sempurna. Nih semua dikasih. Sedikit pun tidak akan dirugikan di dunia. Tapi di akhiratnya bagaimana? Ini jawabannya. Anda lihat Hud ayat 16. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'mal. Mereka di akhirat enggak dapat apa-apa kecuali neraka jahanam. Apa yang mereka kerjakan di alam dunia semuanya sia-sia karena mereka sudah minta balasan di alam dunia. Makanya kita harusnya mengerjakan apapun niatnya karena Allah. Mulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan karena Allah bukan karena dunia. Itu maksudnya Bu Fatimah. Makasih Mas jawabannya. Sama-sama Bu Assalamualaikum Fatimah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari Bu Fatimah. Lanjut. Ibu siapa? Mangga silakan yang lain. Oh nggak ada, oh aku aja. Oh iya. Sok. Baik. Mah, ketika bulan Ramadan datang Mah,
Terus banyak orang yang memang tadi Mama sudah sampaikan di bulan Ramadan benar-benar setiap hari, tiap waktu ibadah mulu. Tapi mohon maaf Mas, setelah itu kan kendor lagi Mah. Apakah pengampunannya akan dicabut lagi sama Allah atau berkahnya dicabut lagi sama Allah? Ada kemungkinan seperti itu nggak Mah? Bukan pengampunan yang dicabut, bukan. Karena kemarin dia sudah banyak istighfar, sudah banyak bertaubat dengan dosa yang dilakukan, saat itu dosanya diampuni oleh Allah. Cuman orang tadi selesai bulan Ramadan, dadah, Nah itu merdeka. hilang. Itu yang salah. Ya Allah. Bukan ampunnya dicabut oleh Allah. Perbuatan setelah bulan Ramadan, baik buruknya semua ada catatannya. Gitu. Bukankah Allah mengatakan, kata Allah, semua yang kalian katakan, semua yang kalian lakukan, semuanya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi yang kemarin mah diampuni, yang kemarin. Cuman dia bikin lagi, itulah catatan baru gitu. Bukan dicabut ampunan, bukan. Ramadan kan bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat, dan juga pokoknya bulan kebaikan ya, Ma ya. Boleh ya, Ma, kalau kita melakukan resepsi pernikahan di bulan Ramadan? Boleh, tidak dilarang. Ada masalah? Silakan. Boleh ya, Ma ya? Yang tidak boleh pernikahan. Orang nikah kan namanya pengantin baru masih ngebet. Yang tidak boleh bercampur di siang hari. Nggak dilarang, mau ngawinin mah, mau dikawinin boleh, resepsinya boleh, tapi jangan campur di siang hari, itu doang. Iya, takutnya malamnya habis pesta, siang-siangnya bingung mau ngapain ya, Ma ya? Bukan soal bingung ngapain loh. Kalau orang ngerti agama nggak bakal ngapa-ngapain. Ada tahu denger saja bingung. Ya, kenapa Mas Bedu ada rencana Ramadan ini? Bukan, kadang-kadang kenapa kebanyakan orang-orang itu tuh ikan teri diasinin bulan Syawal dikawinin. Nah, setelah bulan bulan Syawal mah tenanawan pesta oke. Sekalian keluarga ngumpul iya, gitu. karena habis kemarin habis banyak duit, Ma, biasanya ya, Ma. Iya. Banyak duit tapi habis duit kita. Habis duit. Masya Allah. Kalau yang suka dibagi, duitnya banyak. Kalau yang ngebagi, Habis. ada pertanyaannya salah. Salah ya, Ma ya. Nanya bulan Ramadan tiba-tiba bulan Syawal mah nggak masalah ya, Maya, Masya Allah. Ikan bawal diasinin. Iya, ikan bawal diasinin. Bulan Syawal dikawinin. Iya. Mah, tentunya hari ini Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya Mah. Nah, tentunya hari ini Mama sudah ingatkan kita kembali nih jamaah, bahwa kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Luasnya pengampunan Allah, luasnya keberkahan Allah, dan tentunya ibaratnya Ramadan ini adalah ladang pahala untuk kita apabila kita benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul, dan tentunya kita lakukan dengan mengharap ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan 3 hal. Rahmat, yaitu kasih sayangnya Allah, maghfirah pengampunan Allah, dan juga itkun minan nar, yaitu terbebas dari api nerakanya Allah. Yuk perbanyak berdoa, yuk jamaah, yuk silahkan Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insyaallah dengan iman dan takwa yang ada kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami ahli taubat. Kami sadar berapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan. Kami sadar ya Allah dengan maksiat yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Pada kesempatan ini ya Allah, kami bermohon ampunan darimu ya Allah. Karena Engkau Ghafurur Rahim, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Dengan pengampunmu, dengan kasih sayangmu kepada kami sebagai hambamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Jadikan kami orang yang sudah di jalur yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.